Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami panjatkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa kami yang baik, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami, penuhilah dengan roh-Mu ya Tuhan, agar roh-Mu yang kudus ya Tuhan menerangi seluruh hidup kami, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi masing-masing, baik kami sekeluarga yang ada di dalam rumah ini, maupun juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, ibadah ini bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi, sehingga kuasa Allah nyata ketika firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan itu melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Biarlah kebenaran firman dapat dibentangkan, dapat dimengerti oleh umat-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, saya menyampaikan salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, sebab itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia menjadikan kita anak-anaknya dan kita memanggilnya Bapa. Kalau Dia Bapa kita, saya percaya dan penuh keyakinan bahwa Dia juga yang akan memelihara dan menyediakan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini seperti yang sudah saya bagikan beberapa hari yang lalu, judul khotbah saya adalah Aku Akan Kembali. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama. Saudara bisa menyimaknya dengan Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu
pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hambaku yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca seluruh perikop pasal 25 mulai dari ayat 1 sampai selesai seluruhnya, ada 3 bagian atau 3 perikop. Bagian pertama berbicara atau bercerita tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Dan bagian kedua berbicara tentang seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri, lalu memberikan talenta kepada hamba-hambanya supaya dijalankan, dilakukan sesuatu yang penuh tanggung jawab, diminta tanggung jawab dengan talenta yang dimilikinya. Bagian yang ketiga berbicara tentang kedatangan Tuhan sendiri dengan malaikat-malaikat, di mana Dia akan memisahkan domba dan kambing. Itu sebabnya tema kita atau judul khotbah saya, Aku akan kembali. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia sudah kembali ke rumah Bapa dan Dia akan datang kembali. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kisah talenta ini bahwa Tuhan memberi kita tanggung jawab. Dan ketiganya, kisah ini, 3 perikop ini menekankan tentang tanggung jawab. Bagian pertama, tanggung jawab seorang bijak, gadis bijak dibandingkan dengan gadis yang bodoh itu. Mereka bertanggung jawab untuk menantikan kedatangan mempelai laki-laki yang tidak tahu kapan akan datang, dan mereka menyediakan minyak pada waktunya. Demikian juga dengan talenta ini, ada 3 orang digambarkan di sana. Ada yang mendapat 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, di mana mereka diberi tanggung jawab dengan talenta-talenta itu. Dan demikian juga dengan kisah antara domba dan kambing, di mana di sana dikatakan bahwa mereka-mereka yang diselamatkan, mereka telah mempedulikan, mereka telah memberi minum, memberi makan kepada Tuhan, memberi pakaian, memberi tumpangan kepada Tuhan. Padahal mereka bingung, kapankah kami melakukannya? Tuhan katakan, ketika engkau melakukan kepada orang yang paling hina. Tetapi kepada kelompok kambing, mereka merasa, kapan kami tidak melakukannya? Ketika mereka tidak. Ini berbicara tentang tanggung jawab, kepedulian kepada orang lain.
kita yang percaya kepada Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil, kita dipilih untuk penuh tanggung jawab, sebab Dia akan kembali. Ketika Yesus kembali, tanggung jawab kita apakah kita lakukan. Nah, apakah yang terkandung dalam tanggung jawab yang ada, yang diberikan kepada kita, supaya ketika Tuhan itu kembali, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita. Kita mau belajar, ada 3 hal yang perlu kita ingat ketika tanggung jawab kita diberikan kepada kita. Yang pertama, ketika kita berbicara tanggung jawab, itu berarti berbicara tentang prioritas. Tanggung jawab yang pertama, kita berbicara tentang prioritas. Ya. Di dalam ayat 16 sampai 18 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari ketiga orang ini, ketika mereka menerima talenta dari tuannya, dan ketika tuan itu pergi merantau ke luar negeri, kita dikatakan di sana, pergi meninggalkan mereka. Dikatakan di sana di dalam ayat 16 dikatakan ada kata yang menarik di situ, kata kuncinya dikatakan segera. Ya. Orang yang menerima 5 talenta dikatakan segera pergilah hamba itu. Jadi perhatikan di situ. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki prioritas. Ketika dia diberikan tanggung jawab, tuannya sudah pergi, dia berjanji akan kembali lagi, dan dia si hamba ini segera. Demikian juga ada yang ke-17. Ayat 17 juga dikatakan hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga. Artinya kedua orang ini punya prioritas di dalam hidupnya, punya prioritas untuk segera menunjukkan tanggung jawab. Di dalam kehidupan kita harus punya tanggung jawab. Dan ketika kita bertanggung jawab, kita harus membuat prioritas-prioritas. Ayat 18 dikatakan apa? Dimulai dengan kata tetapi. Sebuah kontras antara 2 orang dengan 1 orang, antara yang menerima 5 dan 2 talenta dengan yang menerima 1 talenta. Kontras, kalau yang 2 orang ini segera berbuat, sekarang kedua orang ini segera melakukan sesuatu untuk mendapatkan laba, tetapi dikatakan, ini kontras, berbeda dengan yang 1 orang ini. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi kemana? Prioritasnya adalah menyembunyikan talenta itu. Dia menggali lubang, menyembunyikan uang tuannya. Artinya dia nggak peduli. Hamba yang ketiga ini berbeda. Dia nggak merasa penting dengan talenta. Dia nggak merasa penting dengan tanggung jawab. Dia nggak merasa perlu bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepadanya. Ya, 2 orang hamba itu membuat prioritas menggunakan semua talentanya menghasilkan kembali. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Artinya 100% penghasilannya. Tetapi yang 1 orang nggak punya apa-apa dan merasa tidak penting. Nah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipercaya Tuhan talenta yang harus kita gunakan. Ada tanggung jawab. Tuhan Yesus sudah pergi menyediakan tempat bagi kita seperti janjinya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada, kata Tuhan. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bertanggung jawab selama kita menantikan Dia kembali. Ketika kita menantikan, kita diberi tanggung jawab, bagaimana prioritas kita? Apakah kita membuang waktu dengan sia-sia?
Apakah kita tidak peduli kalau Tuhan itu kembali atau tidak? Masa bodoh. Dari dulu katanya Tuhan akan datang. Dari dulu katanya Tuhan sudah dekat. Tetapi sampai hari ini sudah tahun 2020 nggak datang-datang. Orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, tidak membuat prioritas dalam hidupnya. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang menjadi prioritas kita yang paling penting dalam hidup kita ketika kita menantikan kedatangan Tuhan? Menarik, sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Covey. Saya selalu mengingat-ingatkan ini. Judul bukunya Dahulukan Yang Utama, atau dalam bahasa Inggrisnya First Things First. Saya membaca buku ini, saya belajar tentang sebuah manajemen pribadi, manajemen waktu. Artinya dia mau mengatakan, buatlah prioritas yang akan dilakukan setiap hari. Stephen Covey menyarankan kita punya sebuah jurnal. Lalu kita tiap hari membuat, hari ini akan saya lakukan apa, jam segini kita. Itu artinya kita membuat prioritas apa yang akan kita lakukan tiap-tiap hari. Jadi buatlah prioritas mana kalian yang lebih penting setiap hari. Ini adalah orang yang bertanggung jawab. Lalu ketika kita membuat prioritas, tentukan mana yang lebih utama dari semuanya. Mungkin ada banyak yang harus kita lakukan sepanjang hari ini, tetapi kita mau membuat yang mana yang utama, mana yang lebih penting, mana yang akan kita dahulukan, yang lebih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat urut-urutannya. Lalu jangan buang-buang waktu gitu ya. Gunakan waktumu dengan baik supaya prioritas rencanamu yang ada dalam jurnalmu itu bisa dilakukan. Dan dia berkata, ketika engkau tidak bisa melaksanakan apa yang kau lakukan hari ini, rencanakan kembali esok hari supaya esok bisa dilakukan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Stephen Covey mengajarkan kepada kita membuat sebuah prioritas. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan akan kembali. Karena Tuhan akan datang lagi. Ketika dia datang kembali, kita harus datang mempertanggungjawabkan hidup kita seperti hamba itu. Tuhan, ini talenta yang Tuhan berikan kepadaku, 5 talenta, sekarang sudah menghasilkan 5 talenta menjadi 10 talenta. Tuhan, ini talenta yang Tuhan berikan kepadaku, 2 talenta, dan sekarang menghasilkan 2 talenta. Ataukah kita berkata, Tuhan, ini 1 talenta, aku takut, aku sembunyikan saja, ku kembalikan kepada Tuhan 1 talenta itu. Tak ada tanggung jawab, tak ada prioritas hidup. Masa bodoh, tanam, tidur-tiduran, santai, tidak peduli, tidak memikirkan dunia ini, tidak memikirkan masa, tidak memikirkan mau datang atau tidak. Masa bodoh, yang penting nanti kalau datang aku balikin. Apakah itu kita? Tidak. Kita sebagai orang percaya tidak boleh berlaku demikian. Prioritas. Yang kedua, di dalam sebuah tanggung jawab bukan hanya ada prioritas, tapi yang kedua, totalitas. Totalitas artinya kita harus memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bertanggung jawab sepenuhnya, tidak setengah hati. Perhatikan ayat 20. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Demikian juga datang hamba yang menerima 2 talenta. Kata Tuhan, 2 talenta Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, sekuat pikiran. Artinya mereka melakukan secara total dalam hidup mereka. Mereka tidak memikirkan selain daripada menghasilkan lebih daripada yang bisa dia lakukan. Totalitas. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang melakukan tugasnya dengan total, dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Bayangkan dengan yang punya 1 talenta itu.
Dia tidak punya sikap totalitas di dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak peduli, tadi saya katakan, dia pergi ke ladang, menggali lubang, tanam tanah, tidak peduli. Dengan demikian sudah selesai. Tetapi bisa bayangkan, ketika orang yang punya 5 talenta itu, supaya bisa menghasilkan 5 talenta, dia harus berbuat sesuatu. Dia harus mengerjakan sesuatu supaya 5 menjadi 5, 2 menjadi 2 lagi, tambah lagi 2 lagi. Kalau tidak ada totalitas, tentunya mereka belum menghasilkan yang terbaik. Jadi tanggung jawab itu mengandung totalitas. Tanggung jawab mengandung prioritas, tanggung jawab mengandung juga totalitas. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, Yesus mengajarkan agar kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kata Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan itu akan kembali, maka kasihi Dia segenap hati total, segenap jiwa total, segenap akal budi total, seantero kita, hidup kita sepenuhnya, seluruhnya berikan untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 1 Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia berkata, persembahkan tubuhmu total, seluruhnya, bukan setengah-setengah, bukan setengah hati, bukan sebagian, bukan asal-asalan, tetapi berikan hidupmu. Persembahkanlah tubuhmu seluruhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati, dikatakan firman Tuhan. Ibadah yang sejati adalah hidup yang diserahkan secara total kepada Tuhan. Seperti satu kisah yang pernah saya ceritakan pada suatu hari di dalam sebuah gereja, di sebuah jemaat. Pendeta berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Silakan saudara persiapkan mana persembahan terbaik saudara, dan saya akan meminta saudara membawanya ke gereja minggu depan. Katanya diumumkan demikian. Dan pada minggu berikutnya ibadah dilakukan dan tibalah waktunya memberi persembahan yang terbaik. Tiap-tiap orang maju ke depan membawa persembahannya. Kita bisa bayangkan ada orang-orang yang bawa dengan amplop-amplop, ada juga mungkin membawa dengan bungkusan dan lain sebagainya. Mereka membawa yang terbaik menurut perhitungan mereka. Tetapi ketika ibadah ini berjalan, ketika mereka mulai maju satu persatu, ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil, dia membawa keranjang yang cukup besar. Keranjang besar, biasa mungkin keranjang buah dari bambu itu yang besar sekali. Orang-orang heran, anak kecil ini kenapa membawa keranjang kosong? Semua mungkin bertanya-tanya, pendeta juga, tapi semua berjalan. Dan anak itu datang membawa keranjang besar itu dan menaruhnya di depan altar. Dan ketika dia sudah menaruhnya di depan altar, anak itu masuk ke dalam keranjang dan dia duduk di sana. Dan dia berkata, Tuhan, ini aku persembahkan diriku untuk Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Anak kecil ini merasa inilah yang terbaik yang bisa diberikan. Totalitas hidupnya, dia masuk di dalam keranjang, dia memberi dirinya untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikut Tuhan setengah-setengah? Tuhan akan kembali.
Kalau dia datang, apakah engkau sudah total melayani dia? Apakah engkau total mengasihi dia? Apakah engkau total bertanggung jawab? Apakah talenta yang dipercayakan kepadamu sudah engkau menghasilkan lebih daripada yang engkau punya? Dua orang hamba yang bekerja dengan totalitas menghasilkan talenta 100% dari yang dimilikinya. Satu orang hamba takut dan malas dan dia menyembunyikan talenta dengan tidak peduli dengan hidupnya. Ketika kita dipanggil menjadi hambanya, Tuhan menuntut kita melakukan tugas dengan sepenuhnya, dengan totalitas. Dengan totalitas. Prioritas kita harus buat, tapi juga harus melakukan dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Lukas 10 ayat 27. Sama dengan Injil Matius tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang Yesus mau supaya kita total hidup kita. Ada satu kutipan yang saya ambil di sini dikatakan demikian. Sekali aku melangkahkan kakiku mengikut Tuhan, aku akan melanjutkannya hingga di garis akhir. Inilah yang harus kita. Ini orang-orang yang bertanggung jawab, yang melakukan tugas sampai Tuhan datang dengan totalitas. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, apa yang terkandung dalam tanggung jawab itu? Selain dari prioritas yang harus kita buat, lalu totalitas yang harus kita lakukan. Yang ketiga yang saudara harus ingat adalah loyalitas, kesetiaan. Tuhan menuntut kita setia. Tuhan mau supaya kita setia, loyal kepada Tuhan. 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada hamba yang menghasilkan 5 talenta dikatakan demikian juga kepada yang 2 talenta. Ayat 23 sama. Ya. Tetapi kepada yang tidak menghasilkan apa-apa, kepada hamba yang punya 1 talenta. Ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dan 2 orang dikatakan hambaku yang baik dan setia. 1 orang dikatakan, hai kamu yang jahat, hamba yang jahat dan malas. Beda. Yang satu setia, yang satu jahat dan malas. Yang satu domba, yang satu kambing. Yang satu yang siap dengan minyak pada pelitanya, yang satu tidak siap dengan minyaknya. Mereka menantikan Tuhan, tapi mereka tidak setia. Orang-orang yang diberi tanggung jawab adalah orang-orang yang setia melakukan. Ketika kita tidak setia, maka kita tidak bertanggung jawab. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, sama dengan kita tak bertanggung jawab dalam hidup kita. Kita memulai dengan prioritas, kemudian melakukannya dengan totalitas. Tetapi kita juga harus memiliki loyalitas. 3 hal ini yang menjadi penting dalam sebuah tanggung jawab sampai Tuhan datang. Kesetiaan kita kepada Tuhan menunjukkan cara kita menantikan kedatangannya. Ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan menunjukkan cara kita menantikan kedatangannya. Yang nggak setia pasti hidupnya amburadul, kacau balau, tidak peduli, tidak memperhatikan hidupnya, tidak peduli terhadap keluarganya,
tidak peduli terhadap anak-anaknya, tidak peduli terhadap suami, tidak peduli terhadap istri, tidak peduli pada orang tua, tidak peduli terhadap sesama. Itu orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Hamba-hamba yang bekerja dengan sepenuh hati dinilai Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Tapi hamba yang tidak berbuat apa-apa dikatakan hamba yang jahat dan malas. Di manakah kita? Kelompok manakah kita? Kelompok 5 gadis bijak atau 5 gadis bodoh? Kelompok hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas? Kelompok domba atau kelompok kambing? Di mana kita berada? Akan terlihat dari kesetiaan kita. Ketika kita setia dengan Tuhan, setia dalam perkara-perkara kecil, kata Tuhan, engkau akan setia dalam perkara-perkara. Engkau yang setia dipercayakan dalam perkara-perkara kecil, engkau juga akan dipercayakan perkara-perkara besar. Tetapi engkau yang tidak setia kepadamu akan diambil semuanya, dan gak dapat apa-apa, malah dikatakan akan mendapatkan hukuman. Tanggung jawab yang benar mengandung nilai-nilai kesetiaan. Ya. Tanpa kesetiaan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa kesetiaan kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kesetiaan kita seperti 5 gadis bijak itu, ya, yang menantikan sang mempelai dengan menyediakan minyak sambil terus menunggu dan menunggu. Kesetiaan kita seperti 2 orang hamba yang menghasilkan talenta kembali. Kesetiaan kita seperti domba-domba yang dipisahkan, yang menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang hina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan loyalitas, dengan kesetiaan. Tanpa kesetiaan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita sama dengan hamba yang jahat dan malas. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tiba waktunya Tuhan akan datang kembali. Tiba waktunya Tuhan itu datang kembali dari perantauannya dan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Apakah kita datang seperti 2 orang hamba yang baik itu, atau 1 orang hamba yang jahat itu? Loyalitas atau kesetiaan? Ingat baik-baik, Tuhan akan datang kembali, tetapi kita harus bertanggung jawab. Tuhan akan datang kembali, bukan berarti kita santai-santai saja, bukan berarti kita duduk manis, atau berarti kita tidak peduli. Kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita terima, ingatlah bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan, dan segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Ingat, talenta itu milik Tuhan, dan Tuhan itu percayakan kepada kita. Apa yang kita punya itu milik Tuhan, dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita mengelola? Bagaimana kita berlatih dalam hal-hal kecil? Bagaimana kita setia dalam perkara-perkara kecil? Bagaimana kita setia melakukan hal-hal yang kecil sehingga kita bisa terus bertumbuh, bertambah, dan terus menerus Tuhan berkata. Orang-orang yang setia dalam perkara kecil, mereka lah orang-orang yang akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara besar. Jika kita tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana Tuhan percayakan kita hal-hal yang lebih besar lagi? Yang kecil saja kita tak bertanggung jawab, yang kecil saja kita sudah amburadul, yang kecil saja kita tidak peduli. Bagaimana tambah lagi? Jangan mengharapkan besar-besar. Jangan mengharapkan hal-hal yang hebat-hebat tanpa mau bertanggung jawab melalui hal-hal yang kecil. Mulailah hari ini. Buatlah sebuah prioritas dalam hidupmu, dan lakukanlah dengan totalitas sepenuh hati. Serta milikilah loyalitas dalam tanggung jawabmu, sehingga engkau akan dipanggil oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, wahai hambaku yang baik dan setia. Aku akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang lebih besar.
Dan barulah bersamaku dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Wahyu pasal 3 Wahyu pasal 3 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan masuk pasal 2 ini, mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menuntut kita supaya kita setia sampai mati, ya, supaya kita setia, loyal, setia sama. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan kembali. Kita belajar tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu terkandung 3 hal. Yang pertama, prioritas. Di dalam prioritas ini kita harus melakukan tanggung jawab dengan tidak menunda-nunda. Buatlah daftar prioritas sesuai kebutuhan dan kepentingan. Dengan demikian kita bisa menghasilkan terbaik. Yang kedua, totalitas, artinya lakukan segala dengan sepenuh hati kita. Sebagai orang percaya harus bertanggung jawab sepenuhnya, bukan dengan setengah hati. Segala sesuatu yang dipercayakan dengan sepenuh hati kita harus lakukan. Yang ketiga, loyalitas. Tetaplah setia dalam panggilan sebagai hamba Tuhan. Jangan goyah sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Tantangan dan kesulitan pasti datang, tapi setialah sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam ayat 29, Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu ya Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau ya Tuhan memeteraikan firman Tuhan itu ya Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami sudah mendengar firman Tuhan, kami boleh memiliki hati penuh tanggung jawab kepadamu, sebab Engkau akan datang kembali. Tuhan, sebagai hamba-hambamu, kami dipercayakan talenta-talenta yang kami, sedikit atau banyak atau seberapapun ya Tuhan yang kami beri, Engkau menuntut kami bertanggung jawab, supaya kami melakukan semua tanggung jawab kami ya Tuhan dengan sungguh, dengan membuat sebuah prioritas, dengan melakukannya dengan totalitas dan memiliki kesetiaan loyalitas dalam upaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami tingginya langit, supaya kami selalu menantikan kedatangan demikian tinggi kasih Bapa. Hambamu berhenti berbicara ya Bapa. Sedalam lembah bayangmu, demikian dalam tebus hidupku. Haleluya. Amin. Kasih-Mu